Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya, masih dalam lanjutan pembelajaran jarak jauh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi masih tentang sistem AC ya, yang dimana pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas sedikit dasar materi AC ya. Terus saya juga sudah mencoba menyampaikan penyebab kerusakan AC tidak dingin. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita lanjut masih dasar materi ya. Dasar materi apa? Nanti ada beberapa pengenalan tentang kompresor. Nah, dan juga komponen-komponen yang lain. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Silakan berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Terus seperti biasanya ya, nanti untuk presensi kehadiran silahkan kalian buka link presensi kehadiran. Oke, kita akan masuk aja langsung ke materi ya. Nanti di sini saya tidak akan terlalu banyak penjelasannya karena ini untuk pengenalan dasar ya, supaya nanti kalian paham komponen-komponen pada sistem AC. Oke, kita mulai ya. Komponen sistem refrigerasi pada AC mobil. Nah, di sini ada beberapa komponen, sekitar 9 ya. Yang pertama kompresor, terus pemindah tenaga putar, yang ketiga kondensor, terus receiver, terus ada katup ekspansi, kan gitu ya. Terus yang berikutnya ada evaporator, kan gitu. Terus ada hose atau selang AC. Terus yang berikutnya ada refrigeran. Yang ke-9 pelumas AC. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, beberapa tipe kompresor, kan gitu ya. Nah, kompresor di sini berfungsi menghisap refrigeran dari bagian tekanan rendah dan mendorong atau menekan ke bagian tekanan tinggi, atau berfungsi sebagai pompa yang mensirkulasi refrigeran dan menciptakan perbedaan tekanan refrigeran pada sisi rendah dan tinggi pada sistem AC. Oke. Nah, di sini ada model yang pertama, model double piston. Kompresor model ini ya, di gambar itu kan memiliki 2 buah piston yang dihubungkan ke poros engkol menggunakan batang piston. Nah, saat poros engkol berputar, maka piston akan bergerak naik turun ya. Oke. Gerakan turun digunakan untuk menghisap refrigeran dari evaporator masuk ke dalam silinder kompresor, kan gitu.
Gerakan naik digunakan untuk menekan refrigeran sehingga tekanan naik. Nah, oke. Melalui katup keluar refrigeran mengalir ke kondensor. Kelebihan konstruksi ini sangat sederhana, ya. Kelemahan pada stabilitas aliran yang rendah. Oke. Ini model yang pertama, model double piston. Terus kita masuk ke yang berikutnya, model wobble plate. Oh, aduh, apa itu? Nah, kompresor model wobble plate memiliki 5 piston yang dihubungkan dengan cam rotor melalui connecting rod. Nah, kan gitu ya. Cam rotor ditempelkan wobble plate dengan dipisahkan oleh roller bearing. Oke, seperti itu ya. Penjelasannya singkat saja. Yang pasti kalian bisa memahami jenis-jenis model dari kompresor AC. Oke, terus masuk ke model yang berikutnya, model variabel stroke Harrison V5. Waduh, apa itu Pak? Nah, kompresor ini merupakan variabel displacement kompresor, yaitu kompresor yang dapat memvariasikan langkah untuk mengontrol kapasitas refrigeran yang disirkulasikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada semua kondisi pengoperasian. Nah, kan gitu. Kompresor ini merupakan pengembangan dari kompresor model wobble plate. Nah, ya. Oke. Pengembangannya adalah langkah dari piston dapat divariasikan. Nah, seperti itu ya. Terus masuk ke model yang berikutnya ya. Kompresor AC model swash plate. Waduh, namanya kok asing ya. Makanya kita belajar biar paham. Akan gitu. Kompresor model swash plate menggunakan piston yang bekerja pada kedua sisinya. Jadi kompresor 5 piston sama dengan memiliki 10 piston. Kompresor 6 piston sama dengan memiliki 12 piston. Saat poros kompresor berputar, maka swash plate juga berputar. Gerak putar swash plate menyebabkan piston gerak bolak-balik. Seperti itu ya. Keterangan untuk model swash plate. Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya, kompresor AC model scroll. Nah, kompresor model scroll memiliki komponen utama scroll yang diletakkan pada silinder. Pada dinding silinder terdapat saluran masuk. Di sisi tutup silinder terdapat saluran keluar. Konstruksi scroll berbentuk spiral seperti spiral obat nyamuk bakar. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ya enggak? Kan gitu ya. Oke. Terus masuk ke model yang berikutnya. Kompresor AC model fan. Wah, kan gitu ya. Kompresor model fan termasuk kompresor gerak putar rotari. Komponen utama kompresor adalah sebuah rotor yang dipasang 3 fan. Nah, kan gitu. Saat rotor berputar, fan akan terlempar keluar oleh gaya sentrifugal sehingga selalu menempel pada rumah rotor. Nah, ini untuk tipe model fan, kan gitu ya. Oke. Ini untuk yang pertama, beberapa model kompresor sudah selesai ya.
Kita lanjut ke yang kedua, ya, pemindah tenaga putar, ya. Di sini tenaga putar kompresor diperoleh dari putaran poros engkol mesin dengan cara mentransmisikan tenaga mesin melalui puli mesin menggunakan bel ke puli kompresor. Agar transmisi tenaga optimal, maka tegangan bel harus sesuai spesifikasi dan bel harus kondisi baik. Nah, ini untuk pemindah tenaga, ya. Oke, perhatikan gambarnya, ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, kopling magnet. Nah, kan gitu, ya. Di sini kompresor tidak selamanya ikut berputar terus-menerus selama mesin hidup. Kompresor akan ikut berputar sesuai dengan kebutuhan, ya. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka diperlukan komponen untuk memutuskan dan menghubungkan putaran antara puli kompresor dengan poros kompresor. Dipasang kopling magnet. Nah, oke. Seperti itu, ya. Prinsip kopling magnet dengan cara membuat lilitan pada inti besi. Bila lilitan dialiri listrik, maka inti besi menjadi magnet dan menarik plat besi sehingga menempel pada puli. Oke. Untuk kopling magnet bisa dipahami, ya. Terus kita lanjut ke berikutnya, kondensor. Nah, ini gambarnya, perhatikan baik-baik, ya. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan refrigeran yang berbentuk gas sehingga terkondensasi menjadi bentuk cair dengan tekanan yang tinggi. Kan gitu, ya. Kondensor ditempatkan di depan radiator. Nah, tahu radiator, ya. Oke. Tuh gambarnya kelihatan kan? Bisa dipahami, ya, sampai sini. Kita lanjut. Terus komponen berikutnya receiver atau dryer atau filter. Nah, receiver berfungsi sebagai filter, yaitu menyaring kotoran pada cairan refrigeran hasil kondensasi, memisahkan refrigeran bentuk uap dan bentuk cair, dan menyerap uap air yang terkandung pada refrigeran. Kan gitu, ya. Karena pada receiver terdapat zeolit yang dapat menyerap uap air. Nah, ya. Di situ ada dua jenis, ya. R134A dan R12. Nanti penjelasannya ada di belakang lebih lanjut, ya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen berikutnya. Ada katup ekspansi. Nah, katup ekspansi ini juga ada beberapa tipe jenis, ya. Yang pertama ini katup ekspansi model orifice tube. Nah, oke. Di sini model katup ekspansi ini merupakan yang paling sederhana, di mana sebuah pipa kecil dipasang di saluran. Pipa kecil tersebut membatasi antara bagian tekanan tinggi dengan bagian tekanan rendah. Refrigeran cair berubah bentuk menjadi uap pada sisi tekanan rendah yang menuju evaporator. Nah, ini untuk jenis yang pertama. Kita juga akan masuk ke jenis yang berikutnya di sini, ya. Katup ekspansi tipe internal equalizing. Nah, kalian juga harus tahu, ya. Di sini bentuk siku. Nah, katup ekspansi model bentuk siku
termasuk model yang banyak digunakan sebagai katup ekspansi AC mobil ya. Pada model ini terdapat mekanisme yang mengatur besar lubang katup ekspansi ya. Pengaturan besar lubang dalam rangka mengatur debit refrigeran yang melewati katup atau yang mengalir. Kan gitu ya. Konstruksinya bisa dilihat ya di situ. Bisa dipahami kan? Pak, saya kok kurang jelas ya. Tenang aja. Nanti untuk keterangan yang lebih lengkap, Pak Guru sudah siapkan dalam bentuk materi PDF. Nah, kan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke jenis katup ekspansi yang berikutnya. Ya, di sini. Oke. Ini sama ya, internal, sekarang eksternal. Nah, harus bisa membedakan ya. Di sini untuk kelemahan pada tipe internal equalizing yaitu tertutupnya katup ekspansi akibat penurunan tekanan pada inlet dan outlet evaporator sehingga AC tidak dingin. Nah, kan gitu. Mengatasi kondisi tersebut dilakukan dengan cara memasang saluran dari tekanan rendah ke katup PE. Kan gitu ya. Itu ada rumusnya ya. Pengaturan menutup dan membuka disesuaikan dengan tekanan yang ada. Nah, makanya di sini ada rumusnya PT, tekanan cairan di atas membran, nah, gitu ya. Sama dengan PP, tekanan pegas, PE itu tekanan refrigeran yang keluar dari evaporator. Oke? Ya. Terus ini masih sama ya jenisnya. Ada open, ada close. Perbedaannya perhatikan baik-baik gambarnya ya. Posisi kan ada angkanya, ada keterangannya juga ya. Terus yang berikutnya ini kan masih tipe external equalizing ya. Nah, yang berikutnya katup ekspansi bentuk blok dengan kontrol temperatur dan tekanan. Nah, pada katup ekspansi model blok, bagian di atas membran adalah cairan yang mengontrol dengan temperatur pipa keluar evaporator. Sedangkan bagian bawah membran pengontrolan dengan tekanan refrigeran pada pipa keluar evaporator. Membuka dan menutupnya katup diatur oleh tekanan pegas, tekanan di atas dan di bawah membran. Nah, kan gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, jenis-jenis katup ekspansi saya kira sudah paham ya. Kita masuk ke komponen berikutnya, evaporator. Nah, di sini evaporator merupakan komponen tempat refrigeran berubah dari wujud cair menjadi wujud uap. Proses penguapan refrigeran membutuhkan panas yang diperoleh dengan menyerap panas pada udara yang melewati evaporator. Ya, itu gambarnya evaporator ya. Kalian harus paham komponen-komponen pada sistem AC beserta fungsinya ya. Terus komponen yang berikutnya di sini hose atau selang AC ya. Hose atau selang AC berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan refrigeran pada sistem AC. Terdapat dua selang AC yaitu selang tekanan tinggi dan tekanan rendah ya. Seperti itu. Nah, terus di sini juga ada gambar ring ya. Warna hitam sama hijau, terus ada tanda centang sama silang, itu maksudnya apa ya? Di sini komponen
O-ring sebagai perapat pada sambungan saluran sistem AC juga memiliki perbedaan ya antara yang dipakai pada R12 dan R134A ya. Nah, di sini yang warna hitam itu O-ring untuk R12, yang warna hijau untuk R134A ya. Nah, di sini O-ring R12 tidak boleh dipakai pada sistem AC dengan refrigeran R134A. Namun, O-ring R134A dapat dipakai pada sistem AC dengan refrigeran R12 ya. Itu penjelasannya kan gitu. Beda jenis, beda penggunaan. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, ini refrigeran di sini. Refrigeran merupakan bahan pendingin pada AC. Ya. Kan gitu. Bahan pendingin atau refrigeran yang mengandung hidroklor, fluor, dan karbon atau lebih dikenal dengan HCFC dan CFC. Dan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah refrigeran R12, R22, dan juga R134A ya. Nah, di sini karakteristik dari kedua jenis refrigeran ini ya secara lebih rinci dapat dilihat pada ini tabel ini. Yang R12 ya dapat bercampur dengan pelumas berbahan mineral. Terus tidak merusak logam atau karet. Tidak eksplosif. Yang D tidak berbau dalam konsentrasi kurang dari 20%. Yang berikutnya tidak beracun kecuali bersentuhan dengan nyala api atau permukaan yang panas. Mudah menyerap kelembapan ya. Yang F mudah menyerap kelembapan. Merupakan gas CFC yang berbahaya bagi lingkungan, mengandung klorin yang merusak lapisan ozon atmosfer. Terus lebih berat daripada udara ketika berbentuk gas. Nah, kalau yang karakteristik dari R134A ya, hanya dapat dicampur dengan pelumas sintetis polyalkylikol PAG, tidak dengan pelumas dengan bahan mineral. Tidak bereaksi dan merusak logam, merusak beberapa jenis plastik. Jadi gunakan tutup khusus yang cocok untuk refrigeran tipe ini R134A. Sangat eksplosif, tidak berbau, tidak beracun dalam konsentrasi rendah, mudah menyerap kelembaban, mudah terbakar, lebih berat daripada udara ketika berbentuk gas. Nah, itulah perbedaan karakteristik dari dua tipe refrigeran. Nah, kan gitu ya. Oke. Terus yang ke-9, pelumas AC. Fungsi pelumas untuk mencegah komponen yang bergesekan dari keausan. Komponen yang bergesekan yaitu pada kompresor AC. Keausan kompresor dapat menyebabkan kinerja kompresor turun sehingga kinerja AC juga menurun. Pelumas AC pada sistem AC bercampur dengan refrigeran, sehingga bila pelumas berlebihan maka akan menurunkan kualitas pendingin ya. Nah, itu tadi 9 dari materi yang kita pelajari hari ini tentang komponen sistem refrigerasi pada AC mobil ya. Bila dirasa kok kurang jelas, seperti biasa silakan tanyakan langsung ke saya ya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, ibadahnya ditingkatkan
terus ya. Materi lebih lengkap ada di link deskripsi. Oke, bila banyak kurangnya mohon maaf. Mari kita semangat belajar bareng-bareng ya. Nah, untuk itu, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukupkan dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.